Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat di masa-masa ini yang paling utama. Semoga dengan tiga nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga nikmat-nikmat lainnya menjadikan manusia yang bersyukur dan yakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah kehadirat salawat dan salam kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang mana atas dengan suri teladannya alhamdulillah kita dibimbing untuk meniti jalan hidup yang insya Allah akan menuntun kita ke surganya Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, salah satunya kita mengkaji ya sirah beliau di setiap ahad malam ini. Semoga dengan tambahnya ilmu tentang jalan hidup beliau kita bisa mengamalkannya, mengaplikasikan dalam permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini. Baik, tafadhol Ustaz Daniel, insyaallah kita pada malam ini membahas tentang perang Uhud ya Ustaz, insyaallah ya. Ya. Baik, tafadhol Ustaz. Di episode pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang sama-sama mengkaji dan berusaha memahami sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Bani Qainuqa, di mana Nabi memberikan pelajaran ya kepada orang-orang Yahudi, dan ini saya perlu tegaskan bahwa Nabi hanya melakukan reaksi bukan aksi. Jadi kalaulah kemudian Bani Qainuqa tidak bikin ulah, tidak bikin marah kaum muslimin, tentu tidak akan ada yang namanya pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Jadi pengusiran ini tidak direncanakan oleh Nabi, bukan strategi Nabi, bukan modus Nabi, ini murni sebagai sanksi dan hukuman kepada Bani Qainuqa atas pelanggaran yang mereka lakukan kepada perjanjian piagam Madinah, di mana mereka seharusnya kemudian taat dan patuh serta mendukung kaum muslimin, yang ada malah mereka bikin ulah, bikin onar, bahkan membunuh satu orang pemuda muslim. Dan sanksi terhadap itu semua, yakni pelecehan terhadap seorang wanita, pelecehan simbol-simbol Islam, dan terbunuhnya seorang pemuda muslim, itu kemudian berdampak pada pengusiran Bani Qainuqa dari kota Madinah. Akhirnya mereka pergi ke kota Syam dan tinggal di kota Syam. Jadi yang tersisa sekarang tinggal Bani Quraidah, sama Bani Nazir dari kalangan bangsa Yahudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar, kemudian perang Bani Qainuqa, itu sepanjang beberapa bulan kemudian itu Nabi mengisi aktivitasnya dengan pengajaran demi pengajaran. Karena di tahun kedua ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup intensif mendapatkan perintah-perintah ibadah. Jadi memaksimalkan dari mulai niat, kaifiat, kemudian targetnya, tujuannya itu semuanya diajarkan kepada para sahabat. Jadi tanpa adanya, ketika tidak berperang, maka para sahabat akan disibukkan dengan mengkaji dan mendalami nilai-nilai Islam. Ketika mereka memang berhenti dari aktivitas berperang. Ketika muncul keharusan berperang, ya mereka berperang dulu. Belajarnya ditunda dulu, baru perang dulu. Tapi kalau sudah selesai perperangan, maka kembali kepada ruang lingkup aktivitas belajar, aktivitas mengkaji Islam. Jadi kalau mau disimpulkan, para sahabat zaman dahulu memang memprioritaskan waktu untuk belajar. Memprioritaskan waktu untuk memahami agama Islam.
Baru selebihnya itu dipakai buat dagang. Jadi dagang itu sampingan buat ngurus keluarga, buat ngurus ternaknya, ngurus kebunnya gitu. Tapi ketika bicara memahami agama Islam, maka rata-rata mereka cukup antusias dan mereka menjadikan itu sebagai prioritas dalam kehidupan mereka. Jadi tidak ada yang istilahnya belajar itu karena waktu sisa, tidak ada. Tapi mereka memang memprioritaskan untuk belajar sampai mereka memahami betul-betul apa itu Islam, bagaimana itu Islam. Ya kalau bicara praktek pemahaman keagamaannya tentu sangat variasi. Ada yang memang prakteknya sangat rajin, ketika mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah kayak Abdullah bin Amr bin As. Ada juga yang lebih fokus pada aktivitas dagangnya yang Islami seperti Abdurrahman bin Auf. Ada juga yang memang piawai di dalam memahami teks-teks Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil ibarat-ibarat atau ibroh-ibroh atau hikmah-hikmah dari Al-Quran dan hadis. Misal kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena Ali bin Abi Thalib dianggap orang yang bisa mengikuti kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya selain Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena Umar juga cukup dikenal sebagai orang yang bisa memahami beberapa item yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beberapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu an dibenarkan kalimat-kalimatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin makna memahami Nabi bukan berarti betul-betul memahami apa yang Nabi lakukan, karena dalam beberapa kasus justru Umar bin Khattab mempertanyakan perbuatan Nabi. Tapi ini lebih kepada maksud dan tujuan dari pelaksanaan syariat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada Nabi sesudah Muhammad, sesudah aku, kata Nabiullah Muhammad, maka yang paling cocok jadi Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena tingkat kejelian dalam memahami tujuan syariat itu Umar bin Khattab cukup tajam. Sampai dalam hadis Nabi yang lain itu firasatnya orang beriman itu kan harus dihindari, harus hati-hati dengan firasatnya orang beriman, karena banyak para generasi salafus saleh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya firasat cukup tajam. Jadi analisanya tajam, firasatnya tajam, lisannya itu banyak mengandung kebenaran. Itu di antara tokohnya adalah Umar bin Khattab. Jadi ketika tidak perang ya diisi dengan aktivitas-aktivitas keagamaan, aktivitas-aktivitas proses belajar, aktivitas memahami dan mengkaji nilai-nilai Islam. Itu semuanya terus-terusan Nabi lakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus-terusan dilakukan sebelum adanya perintah perang lagi lah begitu. Jadi sambil nunggu adanya perang, sambil ya kalau berharap kan tentunya tidak mau perang. Cuman karena menjadi keharusan dari Allah Azza wa Jalla, maka ketika tidak terjadi perang disibukkan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan, baik belajar atau aplikasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika sedang santai begitu, 1 tahun kemudian itu kan perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua. 1 tahun kemudian, kurang lebih di tanggal 7 bulan Syawal, jadi tahun lebih 1 bulan mungkin ya, itu ada beberapa yang menjadi pemicu terjadinya peperangan. Jadi ini persiapannya nanti di tanggal 7 Syawal. Jadi 1 tahun kemudian baru muncullah perang Uhud. Jadi usia atau durasi perang Badar dengan perang Uhud itu sekitar 1 tahun 1 bulanan. Nah ini di antara beberapa faktor penyebab kenapa sih harus ada perang Uhud. Setelah 1 tahun perang Badar itu kenapa kok harus ada perang Uhud? Teman-teman yang Allah muliakan, alasan yang pertama memang karena orang-orang Quraisy sedemikian benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Maka mereka melihat setelah kaum muslimin menang dalam perang Badar, itu peluang orang-orang masuk Islam itu lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kemenangan Nabi, kemenangan kaum muslimin pada perang Badar itu menarik simpatik masyarakat Arab. Karena ini peristiwa yang cukup mengejutkan, teman-teman. Bagaimana mungkin orang-orang yang dulunya diusir oleh Quraisy, kemudian dalam satu waktu yang sangat singkat, yang diusir ini kemudian mampu mengalahkan yang mengusir. Kan nanti akan timbul pertanyaan, punya apa sih Nabi Muhammad ini? Punya apa sih umat Islam ini? Maka itu menarik banyak simpatik dari masyarakat Arab sehingga peluang mereka untuk masuk Islam sangat besar sekali. Sangat besar. Maka
penambahan orang-orang yang masuk Islam itu signifikan dengan hadirnya perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy kan lebih meradang. Jadi lebih merasa sangat terpukul dengan kondisi yang mereka alami, yakni di mana kaum muslimin mampu memenangkan pertarungan dalam perang Badar sehingga kaum muslimin orang-orang Arab banyak yang menjadi orang-orang Islam, banyak yang masuk Islam. Sehingga orang-orang Quraisy ini cukup meradang dengan kondisi demikian. Maka karena mereka sangat tidak suka dengan Islam, sangat benci dengan agama Islam, maka mereka mengumpulkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang supaya masuk Islam. Supaya mereka atau orang-orang Arab tidak masuk Islam. Maka orang-orang Quraisy menghalangi orang-orang tadi yang pengen masuk Islam. Caranya bagaimana? Jika orang-orang masuk Islam karena melihat kemenangan yang dimiliki oleh orang-orang Muslim saat itu, maka orang-orang Quraisy punya kewajiban lah bahasa merekanya, punya kewajiban untuk mengembalikan kejayaan Quraisy dan betul-betul menghinakan umat Islam. Supaya apa? Supaya frame bahwa umat Islam itu diberkahi, umat Islam itu mendapatkan pertolongan, umat Islam itu agama yang benar itu hilang dalam pikirannya orang-orang Arab. Supaya comeback to agama pagan, supaya kembali kepada penyembahan berhala. Maka mereka sangat antusias dan sangat bersemangat untuk menghancurkan umat Islam. Karena kalau umat Islam hancur, berarti peluang orang-orang masuk Islam semakin minim dan itu bisa mengembalikan kekuatan dan kejayaannya orang-orang Quraisy. Itu di faktor agama. Jadi memang mereka betul-betul sangat tidak mau jika orang-orang itu masuk Islam. Sebisa mungkin orang-orang ini dihindarkan, dijauhkan dari yang namanya agama Islam. Makanya dalam beberapa kesempatan, orang-orang Quraisy ini kan ngatain Nabi sebagai tukang sihir. Kenapa ngatain Nabi sebagai tukang sihir? Karena kalau Nabi sudah ngobrol dengan siapapun itu, kemudian sudah dialog, rata-rata yang diajak ngobrol, yang diajak dialog, itu mau menerima Islam. Mau menerima Islam. Sehingga orang-orang Quraisy ini, wah ini Muhammad ini tukang sihir ini. Karena cukup dengan ngobrol, cukup dengan bicara, itu langsung orang-orang terhipnotis, tercuci otaknya oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka sekali lagi sangat antusias untuk menghalangi orang masuk Islam. Bagaimanapun caranya, seperti apapun keadaannya. Maka di antara cara yang mereka ambil adalah kalahkan umat Islam kembali. Kalahkan umat Islam dalam pertempuran nanti. Supaya apa? Kita mengembalikan kejayaan Quraisy dan orang-orang tidak akan berpikir bahwa agama Islam agama yang diberkahi. Teman-teman yang Allah muliakan, makanya di dalam penjelasan surah Al-Anfal ayat 36, Allah Azza wa Jalla tegaskan, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir itu memang suka berinfak, suka menginfakkan hartanya, tapi liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Jadi infak si infak, tapi tujuannya bukan untuk kemenangan Islam, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya karena pengen menghalangi orang dari jalan Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, hari inilah, saya katakan hari ini, itu banyak tempat hiburan dibuat dengan berbagai macam variasi biaya lah. Ada yang miliaran, mungkin ada yang hampir mendekati 1 T. Pokoknya tempat hiburan dibuat sebanyak mungkin. Jadi orang-orang yang punya duit itu rela menginfakkan harta mereka untuk membangun atau mendirikan tempat hiburan. Tempat tongkrongan yang di situ orang bisa lupa kepada Allah, bisa lupa dengan kebenaran. Orang sedemikian banyak dan sedemikian termotivasi untuk mengeluarkan harta mereka untuk membangun tempat-tempat tadi. Ini bahasa Qur'annya liyasuddu an sabilillah. Atau mungkin alat-alat yang memang menjurus kepada kemaksiatan. Orang-orang sampai mengeluarkan sejumlah dana untuk memastikan bahwa alat ini nantinya akan dipakai oleh kaum muslimin dan alat ini akan membuat mereka melakukan maksiat. Maka mereka keluarkan dana sebanyak mungkin, keluarkan dana sehebat mungkin untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Karena dana yang mereka keluarkan, infak tersebut bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan nafsu mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, berdasarkan ayat ini juga, bahwa infak itu kadang konotasinya positif, kadang infak itu konotasinya negatif. Kalau teman-teman buka misalkan di surat Ali Imran, ayat ke-133,
3, di situ ada kalimat 134, di situ ada kalimat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di ayat di surat Ali Imran ayat 134, di situ dijelaskan bahwa infak itu bisa dilakukan dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Infak di sini atau orang yang berinfaknya itu masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Kenapa infaknya itu membuat dia menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena dia infak karena Allah Azza wa Jalla. Dan untuk memuliakan agama Allah Azza wa Jalla, maka dia yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia infak baik di dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Tapi kalau di Al-Anfal ayat 36 ini infak dalam konotasi yang negatif. Kenapa? Karena tujuan infaknya bukan lillah. Sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama mengeluarkan biaya, tapi tujuannya beda. Dan itu melahirkan status hukum yang berbeda juga. Kalau karena Allah tentunya jadi infak yang benar, kalau karena selain Allah itu menjadi infak yang salah. Apalagi infak yang dilakukan untuk menghalangi orang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jelas fatal ini, sangat fatal. Sangat fatal. Maka teman-teman yang Allah muliakan, itu gambaran infak. Jadi infak itu bisa konotasinya positif, bisa konotasinya negatif. Yang positif contoh di Ali Imran ayat 134, yang negatif di surah Al-Anfal ayat 36. Dan terakhir mungkin masalah infak saya kutip sedikit, bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 215. Di situ ada para mustahik infak. Jadi kalau kita memberikan nafkah, memberikan infak kepada keluarga kita, maka itu ada beberapa prioritas. Atau infak lah secara umum itu ada beberapa prioritas. Bisa dibuka di surah Al-Baqarah ayat 215. Di situ ada penjelasan dari Allah Azza wa Jalla bahwa infak itu diserahkan kepada satu lil walidaini, kepada orang tua. Kemudian wal aqrabina, kepada orang-orang terdekat, wal yatama wal masakina wa binis sabil. Itu di antara penerima infak. Kalau penerima zakat kan di At-Taubah ayat ke-60, kalau penerima infak ada di Al-Baqarah ayat 215. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, makanya Imam Asy-Syaukani jelaskan, tujuan orang kafir menginfakkan hartanya adalah untuk menghalangi manusia dari jalan Allah atau dari jalan kebenaran dengan cara apa? Memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin agar orang-orang tidak lagi melulukan kaum muslimin, mengembalikan marwahnya orang-orang Quraisy, mengembalikan kejayaan orang-orang Quraisy, maka mereka berjibaku mengeluarkan harta sebanyak mungkin untuk menghalangi orang-orang masuk Islam agar Islam tidak pernah bisa berkembang secara kuantitas maupun kualitas. Allah a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua itu dari faktor agama ya, karena memang dorongannya mereka dorongan agama juga pagan. Yang kedua adalah faktor sosial. Ini yang menyebabkan kenapa harus ada perang Uhud. Kenapa orang-orang Quraisy begitu ngebetnya dengan perang Uhud? Karena alasan yang kedua selain karena faktor agama, yang kedua faktor sosial. Jujur saja, ini kalau jujur-jujuran, gara-gara kalah dalam perang Badar, orang-orang Quraisy itu secara secara prestasi itu jatuh nyuksruk dalam pandangan orang-orang Arab. Orang-orang Arab semuanya tahu tentang peristiwa perang Badar. Bahkan sebagian dari mereka bikin syair untuk mengenang para syuhada Badar atau para alumni Badar. Nah, semua itu, teman-teman yang Allah muliakan, itu membuat orang-orang Quraisy sangat terpukul. Sangat terpukul. Di mana orang-orang Quraisy betul-betul sangat terpukul disebabkan, teman-teman ya, disebabkan karena tadinya dilulukan oleh bangsa Arab, dihormati oleh bangsa Arab, dikagumi oleh bangsa Arab, jadi pimpinan bangsa Arab di kota Mekah, penguasa Ka'bah, penguasa kekuasaan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, itu semuanya kan dulunya dilulukan. Tapi gara-gara kalah perang Badar, semua tadi sirna. Kehinaan mereka dapatkan, keterpurukan mereka dapatkan, sampai pada titik mereka harus melakukan pembalasan untuk mengembalikan kejayaan orang-orang Quraisy. Maka sudah ada dorongan untuk merusak jalan kaum muslimin supaya orang-orang tidak masuk ke dalamnya. Yang kedua, didorong oleh keinginan secara sosial mengembalikan marwah, mengembalikan derajat, mengembalikan nilai yang dulu pernah dimiliki oleh orang-orang Quraisy sebagai kabilah terpandang,
sebagai Arab yang terhormat, Arab yang terpandang, yang disegani oleh siapapun. Maka mereka harus ada kemenangan yang kita dapatkan pasca Badar. Apapun itu kita harus menang pokoknya. Nanti sebagai persiapan menuju perang Uhud. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka mereka perlu punya gerakan untuk mengembalikan kejayaan orang-orang Quraisy. Yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, yang jadi faktor adalah ekonomi. Kalau sosial kan lebih ke nama baik lah ya, strata sosial di masyarakat. Kalau faktor ekonomi, teman-teman, kita harus memahami betul bahwa kota Madinah itu sangat strategis. Jadi Allah Azza wa Jalla menugaskan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah itu kok ke Madinah. Bukan ke Yaman, bukan ke Syam, bukan ke arah Persia, tapi ke kota Yathrib. Pertimbangan sederhananya adalah karena Yathrib merupakan tempat yang sangat krusial sebagai jalur perdagangan antara orang Mekah dengan orang Syam dan orang Mekah dengan orang Yaman nantinya. Itu memiliki dampak walaupun tidak secara langsung dampak. Orang-orang Mekah, teman-teman semua, jika mereka pengen dagang, itu ya ke Syam, maksudnya dagang ke Syam. Mau tidak mau mereka harus melewati Madinah. Mereka harus melewati Madinah. Nah, sekarang di kota Madinah sudah ada orang-orang yang mereka dulu usir. Sudah ada orang-orang yang dulu mengalahkan dalam perang Badar. Orang-orang yang sekarang sudah ada di kota Madinah, yang dulunya adalah kerabat mereka, dulunya saudara mereka, dulunya tetangga mereka, kini jadi musuh mereka. Teman-teman bisa bayangkan, mau dagang ke Syam, tapi di tengah perjalanan banyak musuhnya. Banyak musuh saya misalkan. Saya mau ke Syam dan di tengah perjalanan banyak musuh saya. Maka saya harus berpikir ulang ketika saya akan pergi ke Syam. Harus banyak berpikir ulang supaya gerakan saya atau keberangkatan saya tidak lantas dijadikan sebagai bulan-bulanannya orang-orang Islam lah katakan gitu. Saat itu. Jadi orang-orang Quraisy harus berpikir gimana caranya supaya perjalanan ke kota Syam itu aman tanpa harus jadi bulan-bulanannya orang-orang Islam. Gimana caranya? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ada ungkapan dari seorang tokoh Quraisy, Sufyan bin Umayyah namanya, kata beliau, sesungguhnya Muhammad telah mempersempit gerak perdagangan kami. Kami tidak tahu harus lewat jalur mana lagi. Jika kami tinggal diam dengan memakan modal dagang kami, maka kami tidak akan hidup lama. Nah, ini nggak belajar ke orang Indonesia ya. Orang Indonesia PPKM lama, aman-aman aja. Masih aja hidup. Ini sangat ketakutan sekali. Jadi kalau harta yang mereka punya tidak mereka gulirkan, tidak mereka jadikan sebagai investasi dagang, wah itu beresiko mereka nggak bisa hidup lama. Itu kata Sufyan bin Umayyah. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, bisa dibayangkan kota Mekah itu punya dua akses yang sangat penting, Syam dan Yaman. Kalau lancar nih teman-teman, kalau lancar dari Mekah pergi ke Syam, belanja barang-barang Syam, belanja perabotan Syam, ditukar dengan apa yang orang Mekah punya, rata-rata kulit hewan dengan kualitas nomor 1, persis kayak Sukaregang lah gitu ya. Nah, ketika bawa harta dari Syam, bawaan dagangan dari Syam, hasil barter dengan orang Syam, dibawalah ke Mekah, nanti sebagian dari barang-barang itu akan dijadikan sebagai bahan dagangan ke Yaman. Barang-barang yang diambil dari Syam, sebagiannya akan dialokasikan untuk dijual di negeri Yaman. Jadi pada akhirnya begini teman-teman, barang yang diambil dari Syam itu sangat penting karena barang itulah yang menjadi komoditas perdagangan Mekah, orang-orang Mekah ke Yaman. Bayangkan kalau di Syam tidak mendapatkan barang apa-apa, atau mereka tidak bisa pergi ke Syam, maka otomatis mereka tidak bisa pergi ke Yaman. Karena apa yang mau dijual? Toh mereka harus ke Syam dulu baru bisa punya dagangan banyak. Kalau kemudian tidak bisa pergi ke Syam, langsung ke Yaman misalkan, itu ya susah untuk dagang karena dagangannya tidak ada. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka kegelisahan orang-orang Quraisy terutama Sofyan bin Umayyah ini itu menjadi pukulan besar sekaligus menjadi pemicu bagi orang-orang Quraisy bahwa ini nggak bisa tinggal diam ini, kita harus bergerak, kita harus melawan. Karena kalau kita diam-diam baik, kota Madinah masih dipegang sama Nabi Muhammad SAW, sampai kapanpun
kita akan mengalami keterpurukan. Itu kata orang-orang Quraisy. Jadi ini ada faktor agama yang mereka bersemangat menghalangi orang dari jalan Allah. Ada faktor sosial di mana mereka malu, sangat malu sekali, merasa terhina karena kalah oleh orang-orang yang dulu mereka usir. Dan yang ketiga secara ekonomi ini sangat penting. Kenapa? Karena tanpa bisa pergi ke Syam, mereka kesulitan dagang ke Yaman. Dan jika ke Yaman nggak bisa, ke Syam nggak bisa, itu bisa berdampak pada kehancuran secara bangsa, secara kenegaraan, kota Mekah. Itu bisa rusak Pak semuanya. Kenapa bisa rusak? Ya nggak ada devisa negara, nggak ada pendapatan negara, gimana mau nggak rusak? Masih rusak. Nah teman-teman yang Allah muliakan, maka orang-orang Quraisy bikin persiapan. Mereka sepakat ini, kita harus menghalangi orang masuk Islam, biar nggak jadi banyak. Kita harus mempersiapkan mengembalikan kejayaan kita sebagai bangsa yang terpandang di kota Makkah. Dan kita harus mempersiapkan proses supaya kita kembali mendapatkan kemapanan ekonomi. Maka dibuatlah persiapan menuju perang Uhud atau ya persiapan balas dendam. Karena secara praktis faktor ekonomi, sosial dan agama itu pada dasarnya kan dalam rangka balas dendam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sebelum adanya proses persiapan, ini cara mereka memancing supaya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy terpancing untuk menyedekahkan lah dalam tanda petik atau menginfakkan harta mereka untuk dijadikan sebagai logistik perang. Jadi ini cara mancingnya ya. Ada Sofyan bin Umayyah, ada Haris bin Hisham, ada Huwati bin Abdul Uzza. 3 orang ini kemudian buat drama supaya obrolan mereka sangat natural, tetapi sebetulnya mereka sudah terkonsep sebelumnya. Tapi tetap biar kayak natural saja. Tapi ini terkonsep supaya menggiring pemahaman, menggiring wacana, supaya orang-orang Quraisy mau menginfakkan hartanya, membiayai peperangan Uhud ini, perang Uhud ini. Nah teman-teman yang Allah muliakan, maka dimulailah obrolan. Sampai kata Abu Sufyan, terutama Abu Sufyan ya, sesungguhnya Muhammad telah menganiaya dan membunuh orang-orang pilihan kalian. Maka bantulah kami dengan harta ini untuk memeranginya, agar kami bisa menuntut balas atas kematian keluarga kami. Dipancing sentimental, kekeluargaannya, kekerabatannya. Kalau udah karena banyak yang mati, nah, balas dendam. Tapi bagi duit dulu dong, karena ini semuanya butuh logistik. Kalau nggak ada logistik, susah juga kita perang. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu semua disetting supaya ngalirlah dana dari orang-orang Quraisy untuk membangun kekuatan untuk menghancurkan umat Islam. Nanti dikenal dengan istilah perang Uhud. Bahkanlah seorang tokoh Quraisy namanya Jubair bin Mut'im. Beliau punya hamba sahaya namanya Wahsi. Wahsi ini pelempar tombak yang paling jago. Mungkin sekota Mekah itu Wahsi adalah orang yang paling jago melempar tombak kayu yang ujungnya tajam. Itu sekali tembak bisa langsung kena. Kalau tujuannya jantung, nggak akan meleset dari jantung. Kalau tujuannya kepala, tidak akan meleset dari kepala. Itu kelebihannya Wahsi. Karena dia punya kelebihan ya fokus dan punya ketangkasan untuk melemparkan tombak. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai kata Zubair bin Mut'im, wahai Wahsi, saya nggak akan bisa ikut perang. Saya nggak bisa ikut perang. Tapi ente sebagai hamba saya, sebagai budak saya perintahkan ente untuk ikut perang. Kepada Wahsi. Nanti kalau ente berani dan bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang notabene adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Jubair bin Mut'im, saya berjanji akan membebaskanmu dari status budak kalau mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang namanya hamba dikasih momen bebas itu sangat luar biasa bahagia, sangat luar biasa bahagia. Makanya Wahsi ketika diiming-imingi mau dibebaskan dari statusnya hamba sahaya, maka beliau sangat gembira. Dan beliau sangat bersemangat untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka nanti dalam perjalanannya kita akan ketemu bagaimana Hamzah wafat ditombak oleh seorang hamba sahaya yang bernama Wahsi. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah dana terkumpul, pasukan juga terkumpul, maka tercatatlah dalam sejarah kurang lebih ada 3.000 orang personil
dari kalangan Quraisy. 3.000, nggak tanggung-tanggung, 3 kali lipat dari jumlah perang Badar atau pasukan Badar dari Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bahkan peperangan ini kalau mau dipecah itu di sampingnya ada orang-orang Quraisy itu membawa 3.000 orang personil, kemudian membawa 200 tambahannya kavaleri pengguna kuda itu orang-orang Quraisy, dan 700 orang diantaranya dari 3.000 ini mereka mengenakan baju besi. Baju besi. Jadi 700 pakai baju besi, kemudian 3.000 orang itu terlibat di dalam perang Uhud dari kalangan Quraisy, ya, dalam kalangan kafir Quraisy. Kemudian tidak hanya itu, teman-teman, mereka orang-orang Quraisy ini membawa turut serta istri-istri mereka. Jadi ini peperangan agak unik nih. Kenapa? Karena tumben-tumbenan orang Quraisy kalau perang bawa istri. Tumben-tumbenan lah. Ini menjadi sesuatu yang baru bagi kalangan Quraisy. Atau memang karena saking pentingnya peperangan ini sampai isi-isinya pun dibawa ke dalam medan peperangan. Tujuannya apa? Untuk membakar semangat orang-orang Quraisy bahwa mereka kalau tidak menang itu istri mereka bisa jadi ghanimah, harta yang mereka bawa bisa jadi ghanimah. Maka maksimalkan dalam pertarungan Uhud ini, kurang lebih. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada beberapa nama suami dan istri dari kalangan kafir Quraisy, dan saya rasa itu ada di slide-nya, tidak usah dibacakan. Biar intinya orang-orang Quraisy, Pak, mengeluarkan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, baik logistiknya, senjatanya, personilnya, sampai bahkan ke anggota keluarganya pun diturut sertakan. Masya Allah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, logistik yang dikumpulkan oleh orang-orang Quraisy itu sekitar 50.000 dinar. 50.000 dinar itu kalau satu dinarnya 4,25 berarti sekitar berapa? Sekitar 212-an ya. 212,5 kurang lebih lah, antara 200-an, 200 miliar. Kalau dihitung rupiahnya. Itu pun kalau 1 gram sama dengan 1 juta. 50.000 kali 4,25 gram kali 1 juta. Itu sekitar 200 sekian miliar. Itu harta yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy untuk membiayai logistik peperangan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu dikumpulkan, dikolek dana tadi dan dijadikan sebagai logistik bagi seluruh pasukan Quraisy. Jadi pasukan Quraisy ini jumlahnya banyak sampai 3 kali lipat dalam perang Badar, yang 3.000-an, yang kedua secara logistik berlimpah ruah sampai ada 50.000 dinar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kalau bahasa kasarnya, kalau tidak menang itu sayang. Sudah jor-joran, keluarga pada ngikut, istri ngikut, harta dikeluarin semua, kemudian jumlah pasukan juga turun semua. Ini kalau kalah ini, Masya Allah nih, luar biasa nih, pahit betul kalau lihat orang-orang Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, menariknya Pak ini, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tinggal di kota Madinah, tidak dekat dengan kota Mekah, ketika Abu Sufyan dan kawan-kawan mempersiapkan pasukan untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sekalipun jauh dari kota Madinah, beliau tahu. Beliau tahu, wah ini kan enak kalau Nabi pasti dapat wahyu. Beberapa justru tidak dapat dari wahyu. Beberapa. Mencukupkan dengan ikhtiar manusianya. Jadi tidak semuanya harus diwahyuin lah. Apa yang terjadi di kampung mana pakai wahyu. Ada poin-poin itu tetap ada, tetapi tidak lantas selamanya kalau Nabi ingin tahu apa-apa ya harus pakai wahyu. Tidak semuanya dikasih wahyu. Kadang-kadang dikasih orang untuk orang ini menyampaikan informasi yang rinci, yang detail kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abbas ini paman Nabi yang dibebaskan dalam perang Badar, Abbas bin Abdul Muttalib, itu sudah lama punya ketertarikan terhadap agama Islam. Cuman seperti hanya bapaknya yang bernama Abu Thalib, ada tingkat keegoan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya beliau walaupun agak chemistry dan menerima Islam, tapi belum mau bersyahadat lah. Belum mau bersyahadat itu yang kemudian dibaca dari seorang Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi dalam penjelasan ulama yang lain, teman-teman, tindakan Abbas menunda syahadat sampai pada perang Uhud ini beliau punya peranan besar, itu ya karena supaya
Abbas bin Abdul Muthalib bisa menjadi spionasenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Makanya lebih bagus memang Abbas tidak masuk Islam dulu. Karena kalau masih sama dengan para penyembah pagan yang lainnya yang ada di kota Mekah, setidaknya itu bisa jadi chemistry antara Abbas dengan orang-orang Mekah. Sehingga Abbas tidak harus terancam jiwanya gara-gara sudah masuk Islam misalkan, kemudian menjadi spionase, itu kan beresiko. Tapi ini kan Abbas masih dalam posisi dan status agamanya orang Mekah, tapi sudah jadi spionase Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya singkat, ketika Abbas bin Abdul Muthalib mendengar rame-rame logistik dikumpulkan, pasukan dikerahkan, sekitar ada 3.000-an orang, itu Abbas bin Abdul Muthalib, perkembangan yang terjadi di kota Mekah, dalam kurung persiapan menuju perang Uhud, Abbas catat semuanya itu. Setelah Abbas mencatat semuanya, tujuannya buat apaan tuh catatan? Disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi membuat prepare. Makanya kalau teman-teman ingat di perang Badar, saya pernah sampaikan, jadi yang namanya Nabi dengan orang Quraisy itu adu-adu pinter, gitu. Adu banyak-banyakan informasi, banyak-banyakan data berkaitan dengan siapa musuh, jumlah musuh, di mana pasukan musuh, bagaimana kekuatan musuh itu ya semuanya ini ya berlomba-lomba untuk cerdas mana nih, pinter mana. Gitu. Jadi mereka berlomba untuk memperbanyak data-data yang mereka harus dapatkan dari lawan terkait dengan peperangan nanti. Karena itu menentukan menang atau tidak menangnya. Menentukan ya. Walaupun tetap penentuan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Secara sebab manusiawi itu cukup punya peranan cukup besar. Makanya teman-teman yang Allah muliakan, Abbas telah menulis secara detail apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka Abbas panggil seorang kurir dan kurir ini wajib ngebut. Wajib ekspres. Kalau kurirnya tidak ekspres, gagal jadi kurir. Makanya diserahkan kepada kurir, serahkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kurir ini ngebut. Yang harusnya sekian hari ini bisa dipangkat jadi beberapa hari saja. Sampai di Madinah diserahkan surat dari Abbas bin Abdul Muthalib dibaca oleh Nabi, tentunya melalui perwakilan ya Zaid bin Sabit yang bacakan, sehingga Nabi tahu bagaimana perkembangan di kota Mekah dan apa yang kemudian akan dilakukan oleh orang-orang Mekah. Maka Nabi harus bikin persiapan untuk menghadapi pasukan yang akan datang dari kota Mekah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tanpa sosok Abbas, informasi yang didapatkan oleh Nabi bisa jadi tidak utuh, tidak menyeluruh. Maka penting adanya sosok Abbas bin Abdul Muthalib. Tanpa beliau ya cukup repotlah dalam konteks perang Uhud ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi belum puas Nabi. Karena Nabi harus memastikan betul bahwa apa yang disampaikan oleh Abbas itu betul-betul confirm. Betul-betul confirm. Misalkan Abbas melihatnya kan di kota Mekah. Ketika orang Quraisy pergi jauh tentunya tidak bisa dilihat oleh Abbas. Dan Abbas mungkin tidak bisa juga memantau terus-terusan ngikut-ngikutin. Karena toh Abbas tidak ikut serta dalam perang Uhud. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian kalau toh Abbas bin Abdul Muthalib tidak ikut serta, kemudian tidak terlibat dalam pasukan perang, dalam pasukan Quraisy, tentunya Abbas automatically tidak punya data untuk diserahkan kepada Nabi. Nggak ada data, datanya harus dilihat dulu bagaimana perkembangannya. Nah, singkat cerita, Nabiullah Muhammad SAW harus mengutus orang lain untuk jadi spionase dalam perang Uhud ini. Namanya Habib bin Munzir. Beliaulah yang punya tugas bagaimana perkembangan orang-orang Quraisy dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, supaya ketahuan agar Nabi membuat persiapan bersama kaum muslimin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bahkan sampai Habib bin Munzir pun, itu Nabi masih mengutus orang lain. Jadi ini betul-betul sangat dimaksimalkan validasi informasi yang berkembang terkait dengan perang Uhud. Sampai Nabi mengutus lagi dua orang anak Fudalah namanya Anas dan Mu'nis untuk memastikan kualitas musuh, kuantitas musuh, dan sudah sedekat apa dengan kota Madinah. Ini jadi pengawalannya dari kota Mekahnya ada tim surat yang disampaikan oleh Abbas. Kemudian ketika pasukan itu istirahat di mana saja, ada Habib bin Munzir yang masuk ke tengah-tengah pasukan untuk menghitung jumlah pasukan. Kemudian Anas dan Mu'nis untuk memastikan sedekat apa dengan kota Madinah. Wah, ini
Ini cerdas-cerdasan betul lah ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, informasi yang sudah didapatkan oleh Nabi dari Abbas bin Abdul Muthalib, dari Habib bin Mundir, dari Anas dan Mu'nis, informasi itu tidak akan Nabi sampaikan atau tidak akan Nabi sosialisasikan kepada siapapun. Itu jadi konsumsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa kok harus begitu? Karena kalau Nabi cerita kepada kaum muslimin sebelum berangkat berperang, misalkan musuh kalian ini 3.000 loh. Sedangkan kaum muslimin cuma 700, tadinya 1.000. Tapi tersisa 700 karena yang 300 lagi ini mangkir. Saya bahas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau Nabi cerita di awal seperti itu kepada para sahabat, sangat mungkin para sahabat berpikir ulang untuk berangkat berperang. Sangat mungkin, apalagi ada beberapa kalangan di kota Madinah yang secara kualitas iman masih mudabdabina, itu masih naik turun, masih maju mundur lah. Belum sampai pada kalimat pasti bahwa saya masuk Islam deh gitu. Makanya kayak tokoh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kita pastikan bukan orang-orang yang masuk kategori yang sudah militan dan sudah komit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini gambaran betapa strategi informasi itu sangat penting bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Nabi sudah tahu itu semua, Nabi tidak akan menyampaikan kepada siapapun informasi tersebut. Kenapa? Menjaga kualitas perasaan kaum muslimin agar mereka tidak terjebaklah begitu dengan kegelisahan dan ketakutan sebelum berperang. Karena kalau sudah, waduh musuhnya banyak nih, kayaknya nggak jadi deh. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena sudah ada data yang valid ya dari Anas dan Mu'nis, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin, kemudian cukup cerita begini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup begini. Nanti akan ada pasukan Quraisy yang datang. Nabi belum cerita jumlah, belum cerita detail lah. Cuman nanti akan ada orang Quraisy yang datang. Kata Nabi. Kemudian kepada Sa'ad bin Mu'ad, dalam satu riwayat lagi Sa'ad bin Rib'i ya, antara itu. Kemudian ngobrol, musyawarah. Kalau nanti datang pasukan Quraisy datang ke sini, kita harus bagaimana ini strateginya. Maka teman-teman yang Allah muliakan, forum itu dibuat secara luas oleh Nabi. Bentar lagi Quraisy datang nih. Jumlah detailnya Nabi belum jelaskan itu. Tapi Nabi sudah tahu bahwa kedatangan Quraisy sudah pasti akan ke kota Madinah. Maka Nabi ngajak ngobrol. Kata Nabi SAW, mau diapain nih Quraisy? Kita hadapi di luar Madinah atau kita tunggu saja di kota Madinah? Adapun pilihan Nabi, pengennya nunggu di dalam kota Madinah. Itu pilihan Nabi. Pilihan Nabi ya. Tapi kalau pilihannya orang-orang para sahabat yang lain, itu pengennya keluar dari kota Madinah. Jadi kalau pilihan Nabi tinggal di Madinah, kalau pilihannya orang-orang Muslim, para sahabat Nabi lah, baik Ansar maupun Muhajirin, itu pengen keluar kota Madinah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini diantara alasan kenapa orang-orang saat itu atau kaum muslimin saat itu berharap bahwa perang Uhud ini di luar kota Madinah. Artinya tidak sama dengan pendapat Nabi. Kalau pendapat Nabi kan perangnya di dalam kota Madinah. Jadi tunggu saja, ntar datang ke Madinah baru kita perang. Itu pengennya Nabi begitu. Tapi pengennya para sahabat, Nabi harus keluar dari kota Madinah. Ini beberapa alasannya. Kata orang Ansor, ya Rasulullah, kalau kami tidak keluar dari kota Madinah untuk melindungimu, rasa-rasanya kami bakal disebut sebagai orang-orang yang melanggar perjanjian dalam Aqobah. Karena kami sudah berjanji, sudah bersumpah untuk menyatakan pembelaan kepadamu, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Itu komitmen orang-orang Ansor. Makanya kalau di dalam kota Madinah kayaknya agak kurang dapat feel melaksanakan bai'ah Aqobahnya. Itu kan versinya orang-orang Ansor. Yang kedua, kata orang-orang Muhajirin, kalau kami kenapa memilih di luar kota Madinah, wahai Rasulullah, kami justru karena saking sayangnya sama kota Madinah. Kami tidak mau kota Madinah ini ternoda dengan cucuran darah, ternoda dengan gelimpangan mayat, ternoda dengan kerusakan demi kerusakan.
Kalau kita perangnya di kota Madinah, maka akan banyak infrastruktur yang rusak, akan banyak kerugian yang harus kita terima. Maka kata orang-orang Muhajirin, maka kami memilih lebih baik perangnya di luar kota Madinah saja. Kasihan orang Ansor nantinya. Rumah mereka bisa rusak, hancur, dan lain sebagainya. Jadi keluar aja ya Rasul. Itu pertimbangan orang Muhajirin. Tadi pertimbangan orang Ansor. Nah, secara umum, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang yang tidak terlibat di dalam perang Badar, itu mereka ngiri dalam artian yang positif ya. Ngiri dalam artian yang positif kepada kaum muslimin ahlil Badar. Karena kata Nabi, ahlil Badar itu tidak akan pernah ahli Badar itu dijamin dakhul jannah dan tidak akan pernah melakukan kesalahan. Itu jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian gitu ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata para sahabat, ya Rasulullah, kami ini nggak ikut perang Badar. Kalau kemudian perangnya settingannya adalah di dalam kota Madinah, itu nggak sama dong kualitasnya kayak kualitas seperti perang Badar. Karena kualitas perang Badar itu terjadi atau didapatkan manakala orang-orangnya keluar dari kota Madinah. Para sahabatnya keluar dari kota Madinah. Masuk ke Badar, berperang, dapat keutamaan dari Nabi. Nah, orang-orang yang sekarang mau perang Uhud, itu pengennya keluar dari kota Madinah, mereka mendapatkan kemenangan seperti kemenangan pada perang Badar, dan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Pengennya begitu. Pengen. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan yang keempat, ya dalam rangka menghindarkan pengepungan terhadap kota Madinah. Karena kalau kota Madinah dikepung itu beresiko sekali. Sama halnya seperti Nabi mengepung Bani Qainuqa, itu kan cukup mempersulit Bani Qainuqa. Selama 15 hari Nabi mengepung Bani Qainuqa, babak belurkan Bani Qainuqa. Itu dihindari oleh orang-orang saat itu yang mengharapkan Rasul, udahlah kita keluar kota Madinah saja. Khawatir nanti malah dikepung kota Madinah, selesai sudah kita. Misal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi Nabi juga punya pertimbangan. Nabi SAW juga punya pertimbangan kenapa harus di kota Madinah perang. Nah, ini pertimbangan Nabi dan beberapa sahabat yang mendukung pandangan atau pilihan Nabi SAW. Termasuk teman-teman, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mendukung pendapat Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita kenal dengan tokoh munafik itu adalah pendukung pendapat Nabi ketika berbicara tentang perang Uhud. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi dan juga para sahabat yang lainnya, kenapa memilih perangnya di kota Madinah? Satu, orang-orang Mekah tidak akan mampu mengepung kota Madinah. Kalau tadi kan dikhawatirkan, kalau ini nggak bakalan bisa mengepung kota Madinah. Kenapa? Karena orang-orang Mekah itu dari berbagai macam kabilah, berbagai macam golongan yang masing-masing juga punya kepentingan, tidak mungkin mampu mengepung kota Madinah dalam waktu yang sangat lama. Jadi aman itu kalau masalah kepungan, tidak mungkin dijadikan strategi oleh orang-orang yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya. Pengepungan tidak akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Menurut Nabi dan juga para sahabat yang lain. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, pasukan kaum muslimin ketika berperang di kota Madinah, maka secara jumlah itu akan sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Ya karena kaum musliminnya ketika ada di kota Madinah itu dibantu oleh istrinya pastinya, dibantu oleh anaknya, dibantu oleh kerabat-kerabatnya yang lain yang mungkin kalau hitung-hitungan pergi ke medan perang sudah tidak layak. Tapi kan kalau tinggal di Madinah, ya masa pegang tombaknya nggak bisa. Gitu. Ya setidaknya mereka akan mampu membantu pasukan muslim. Jadi pasukannya jauh lebih banyak, logistik juga dekat dengan rumah masing-masing, dianggap oleh Nabi itu sudah sangat efektif untuk melakukan aktivitas peperangan. Kata Nabi SAW. Jadi tidak usah keluar-keluar lah, cukup aja di kota Madinah, itu sudah beres kok. Yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, kaum muslimin karena ada anak, ada istri, ada harta yang mereka punya, itu akan memaksa dalam tanda petik mereka untuk terus-terusan berjuang untuk untuk memaksa mereka untuk terus berkorban supaya memenangkan peperangan. Kenapa begitu? Karena kalau kalah malunya sangat malunya sangat berat itu. Kenapa? Karena ada anak, ada istri yang ngeliatin kalau suaminya kalah dalam berperang. Makanya mereka akan punya berkali-kali lipat semangat untuk memenangkan pertarungan dalam perang Uhud tersebut. Dan terakhir oleh para ulama dijelaskan
Apa alasan kemudian Nabi memilih di kota Madinah? Teman-teman yang Allah muliakan, ini secara hitung-hitungan senjata, kalau kaum muslimin berangkat keluar kota Madinah, tentu jumlah senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin sangat terbatas. Beda hanya kalau kaum muslimin berada di kota Yasrib atau kota Madinah saja. Maka senjata kan bisa diambil apa saja. Ya apa aja yang bisa diambil, misalkan pelepah kurma lah jadi senjata gitu. Kenapa demikian? Karena kalau ada di tempat sendiri, benda apa saja itu bisa dijadikan sebagai senjata. Bisa diartikan sebagai senjata sehingga Nabi SAW berpikir, ya mendingan di Madinah saja perangnya, nggak usah keluar. Namun teman-teman yang Allah muliakan, para sahabat tetap memaksa Nabi dalam tanda petik, Rasul keluar deh, kita keluar aja lah. Akhirnya Nabi mengalah Pak dalam forum ini, Masya Allah. Jadi musyawarah itu bukan memaksakan kehendak. Musyawarah itu adalah memastikan bahwa semua pihak yang ada dalam area musyawarah itu menyampaikan pendapatnya, menyampaikan usulannya, menyampaikan argumentasinya, menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam forum musyawarah. Tapi setelah mereka masing-masing menyampaikan idenya, usulannya, cara pandangnya, tetap akan diambil satu keputusan. Dan pastinya yang namanya musyawarah tidak akan menyenangkan semua pihak yang ada dalam area musyawarah tadi. Tidak mungkin bisa. Yang namanya musyawarah pasti akan ada orang-orang yang mungkin merasa dirugikan atau mungkin merasa terambil haknya atau apalah istilah yang digunakan. Ketika musyawarah sudah diambil satu kata mufakat oleh pimpinan musyawarah. Jadi yang namanya musyawarah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi sebatas kewajiban, tapi jadi habit, jadi kebiasaan, di mana Nabi selalu rutin bermusyawarah dengan para sahabat. Urusan Aisyah, musyawarah dengan Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Urusan perang Badar bermusyawarah. Urusan mau perang Uhud pun mereka bermusyawarah. Sehingga dipastikan mana strategi yang tepat, mana strategi yang jitu untuk dilakukan atau diambil oleh kaum muslim. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya menerima musyawarah atau masukan dari para sahabat. Sudahlah, kalau kalian pengen keluar ya kita keluar. Gitu. Akhirnya Nabi masuk ke dalam kamar dan ganti bajunya mengenakan baju zirah atau baju besinya Nabi. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi sedang siap-siap, para sahabat dimasuki dirasuki perasaan bersalah. Gara-gara kita Nabi udah langsung siap-siap, udah pakai baju besi, kan kita kagak enak. Nabi kan pengen perangnya di Madinah, apa kita nggak taat saja sama Nabi? Pakai pengen-pengen keluar gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengenakan pakaian baju zirah maksudnya. Hamzah berada dengan para sahabat yang saat itu sedang galau karena merasa bersalah kepada Nabi, sudah maksa Nabi. Akhirnya para sahabat ini meminta Hamzah untuk menyampaikan berita kepada Nabi bahwa para sahabat sudah siap mengikuti pendapat Nabi, tidak akan keluar dari kota Madinah. Kalau Nabi berkenan perangnya di Madinah, kami tetap ngikut. Kurang lebih begitulah respon yang disampaikan oleh para sahabat setelah Nabi mengenakan pakaian baju zirahnya. Hamzah masuk ke kamar, kemudian kata Hamzah, "Ya Rasulullah, para sahabat sudah menyesal." Sudah menyesal dan sepertinya pendapat antum yang akan lebih digunakan saat ini. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Hamzah, tidak pantas bagi seorang nabi jika telah memakai baju besinya atau baju perangnya untuk menanggalkannya kembali sebelum perang." Sudah tanggung Hamzah, udah nempel di badan baju besinya atau baju perangnya, kurang lebih begitulah. Sehingga pada akhirnya tetap harus keluar dari kota Madinah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari musyawarah yang agak maksa kepada Nabi sampai akhirnya mereka pasrah dengan keputusan Nabi, itu merupakan latihan dari Allah Azza wa Jalla bahwa para sahabat itu harus terbiasa ketika muncul masalah mencarikan solusinya. Nah, terkadang teman-teman, masalah yang muncul itu tidak di-cover oleh Quran, tidak di-cover oleh hadis, sehingga membutuhkan kekuatan analisa,
kekuatan daya pandang, daya pikir untuk memahami masalah yang ada tadi. Maka diciptakanlah forum musyawarah. Karena kalau yang pinternya sendirian, nanti merasa pinter sendiri. Maka perlu ada partnership yang lain. Ada pihak ini, pihak itu. Ada 100 orang lah dalam forum musyawarah. Maka mereka silakan mengajukan pendapatnya, mengajukan permohonannya atau usulannya. Sampai akhirnya forum sendirilah yang memutuskan mana usulan yang diterima. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini latihan bagi Nabi, bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum agar mereka siap untuk senantiasa menyelesaikan masalah demi masalah yang berada atau yang dialami oleh umat muslim. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam bahasa Al-Qur'an wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Saya rasa itu dulu barangkali Ustaz Irfan yang bisa disampaikan. Untuk pasukan Nabi bergerak, kita pending di pekan berikutnya insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz Daniel atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Masya Allah terkait persiapan di ketika perang Uhud. Kita ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya baik di pihak Muslim maupun kafir, sehingga banyak ibrah yang bisa kita dapatkan. Baik, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada para hadirin yang hadir di KJ malam ini, persilakan. Ya. Langsung. Ya. Ya, lanjut Pak Eko. Maaf nih kalau tadi agak lewat ya, Daniel. Oh, ini penasaran sama datanya tadi kan, kalau secara jumlah korban kan banyak kan kaum muslimin gitu ya. Ya. Tapi kenapa yang dikatakan menang itu malah yang muslimin juga gitu? Kayak bingung dari tadi. Nah, itu aja Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, betul. Jadi perang Uhud ini sebetulnya banyak pandangan para ulama, Pak Eko. Yang pertama bilang ini dari sisi data korban dan beberapa pelanggaran yang terjadi. Pertama kan pelanggaran pertama itu mangkirnya 300 orang. Kan harusnya kan pasukan Uhud dari kaum muslimin itu 1.000. Cuman yang 300 mangkir balik lagi gitu. Jadi yang tersisa tinggal 700 gitu. Kemudian para pemanahnya 50, jadi 750 plus tambah lagi kavalerinya 2 orang atau 4 orang gitu. 4 orang yang kavaleri yang naik kuda, sehingga totalnya 754. Nah, yang 300 pada pulang lagi dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua terjadi ketika para pemanah yang 50 oleh Nabi sudah ditugaskan, kalian jangan turun apapun yang terjadi, kalian standby di bukit rumah. Pokoknya jangan turun apapun yang terjadi. Namun sayang, nanti lebih detailnya kita masuk pada pembahasan ketika perang berkecamuk, pada akhirnya mereka melakukan pelanggaran. Kata Nabi jangan turun, malah mereka turun. Sehingga kosongnya pos pemanah dari kalangan kaum muslimin. Dan itu digunakan sebagai kesempatan oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan pasukan kaum muslimin dari dalam. Jadi kayak serangan balik dari belakang itu sampai menembus ke dalam, dan itu membuat kaum muslimin porak-poranda karena mereka tidak siap dengan serangan dadakan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Maka dari situlah banyak korban, banyak orang yang meregang nyawa karena memang mereka tidak siap untuk melakukan perlawanan. Lagi mengutin gonimah, lagi mengutin pedang, mengutin tombak, mengutin emas, gitu langsung datang Khalid, disikat sekali jalan sampai kocar-kacir. Ini kesalahan kedua, pelanggaran kedua, sampai pada jumlah yang lumayan banyak yang dialami oleh kaum muslimin. Perbandingannya sangat jauh lah. Di perang Badar aja cuma 14-an korban jiwa di kalangan kaum muslimin. Kalau di perang Uhud puluhan itu. Kan dahsyat betul ini pengorbanan perang Uhud. Itu bagi orang yang memahami ini sebagai kekalahan, itu lihat dari sudut pandang tadi. Di sudut dari kesalahan-kesalahan kaum muslimin, dilihat dari sudut korban jiwanya kaum muslimin, sehingga perang Uhud itu menjadi perang yang tetap kaum muslimin kalah di dalamnya. Tidak menang tapi kalah dengan sudut pandang tadi, pelanggaran demi pelanggaran sampai pada banyaknya korban. Yang kedua, kalau bicaranya dari sisi optimisme, para ulama lebih menyebutkan perang Uhud itu tetap sebagai kemenangan. Kenapa? Karena dengan jumlah 3.000 orang musuh dan kaum muslimin itu jumlahnya 700 orang, itu seharusnya bisa korbannya jauh lebih banyak.
Tapi ternyata kaum muslimin bisa membuktikan bahwa korban jiwa dari kalangan muslim tidak banyak. Artinya tidak sebanyak yang ditargetkan begitu. Kalau dengan jumlah 3 ribuan orang, harusnya kan mungkin sekian sekian ratus yang menjadi korban jiwa. Ini tidak sampai segitunya. Jadi tetap dihukumi sebagai kemenangan karena tidak sampai pada kekalahan telak. Tidak sampai pada kekalahan telak. Karena pada akhirnya nanti teman-teman, orang-orang Quraisy ini sempat kabur dan Nabi tidak mengejar mereka. Nabi tidak mengejar mereka. Jadi ya sudahlah. Sempat dikejar, datang sama Khalid bin Walid. Setelah itu mereka pergi, tidak dikejar. Ya sudahlah. Nanti ada pembalasan dari kaum muslimin sebetulnya dalam perang Hamra'ul Asad. Jadi Hamra'ul Asad itu mengejar beberapa pasukan yang masih tercecer. Itu nanti dalam perang Hamra'ul Asad. Jadi setelah perang Uhud, ada perang kecil namanya Hamra'ul Asad. Itu peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan Quraisy. Ya sisa-sisa dari perang Uhud. Hitung-hitung kayak balas lagi lah, balas lagi gitu. Kaum muslimin dibalas ketika perang Badar, perang Uhudnya agak kolab, dibalas lagi sama kaum muslimin dalam perang Hamra'ul Asad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi dua sudut pandang ini, baik dalam sudut pandang penuh dengan pelanggaran sehingga dihukumi kalah. Jadi kalahnya itu bukan karena banyaknya korban saja ya, tetapi karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Korban jiwanya iya, itu menjadi salah satu pertimbangan kekalahannya, tetapi yang menjadi poin kekalahannya adalah ketika melakukan pelanggaran. Karena ini menjadi menjadi satu poin yang sangat krusial teman-teman, bahwa peperangan di dalam tubuh umat Islam itu tidak lantas kemudian mengandalkan logistik dan senjata. Peperangan dalam agama kita itu ditunjang dan sangat dikokohkan oleh ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi bukan sebatas logistik banyak, senjata lengkap, tapi lebih kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini dari awal ketika ada yang mangkir 300, pemanah kemudian turun, itu kan sudah ketidaktaatan yang ditunjukkan oleh kaum muslimin pada perang Uhud. Sehingga kekalahannya bukan pada kekalahan perang secara secara hakiki, tapi lebih kepada komitmen terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya hilang, maka itu akan dihukumi sebagai kekalahan. Jadi jauh sebelum berperang pun mereka sudah kalah. Kenapa? Tidak taat. Padahal ketaatan itu menjadi pondasi sekaligus pengokoh kekuatan kaum muslimin dalam setiap peperangan. Termasuk nanti kita akan bandingkan dengan perang Hunain. Perang Hunain juga terjadinya hampir kekalahan. Kenapa? Karena ada pelanggaran, ketidaktaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi pada perang Uhud ataupun perang Hunain sehingga menjadi alasan perang Uhud ini kalah. Tapi dari sisi optimisme lah ya, yang optimis dan tetap memberikan semangat kepada kaum muslimin. Dalam perang Uhud juga kita menang. Toh jumlahnya nggak banyak-banyak amat. Toh yang paling banyak rugi tetap orang-orang Quraisy, bukan orang-orang Islamnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya rasa sudut pandang ini menang atau tidak menang, pada dasarnya adalah perang Uhud memberikan banyak pelajaran. Pelajaran tentang ketaatan, pelajaran tentang komitmen, pelajaran tentang loyalitas, pelajaran tentang bahwa orang-orang yang terlibat dalam perang Uhud telah melakukan perjuangan dengan sangat maksimal, betul-betul maksimal. Nanti kita akan masuk pada episode beberapa cuplikan episode kisah ya ketika perang Uhud, kayak misalkan kepahlawanan Thalhah bin Ubaidillah sehingga mendapatkan gelar syahid yang hidup. Nanti kita perintilin satu-satu, tapi ketika bahas sahabat mungkin ya. Kemudian ketika Abdullah bin Jahsi, itu juga korban perang Uhud yang kemudian mendapatkan pengabulan doanya. Nanti doanya Abdullah bin Jahsi apa yang kemudian itu menjadi kekhasan dalam perang Uhud. Kemudian satu orang lagi sahabat Nabi, cuman saya lupa namanya, nanti kita bahas detail. Beliau tadinya bukan muslim, dari balangan Bani Ashal. Jadi Bani Ashal itu kelompoknya Sa'ad bin Mu'ad, itu semuanya masuk Islam kecuali satu orang. Nah, yang satu orang ini nanti dia akan masuk Islam ketika momen perang Uhud. Jadi belum pernah sholat, belum pernah belajar agama secara serius, masuk Islam dengan syahadat langsung perang. Dan dakhala jannah, kata Nabi, orang ini masuk surga tanpa pernah sekalipun sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu karena memang belum pernah sholat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi
sudut pandang menangnya itu tetap masih ada karena jiwa-jiwa heroik tadi. Oh, menanglah kaum muslimin dengan jiwa-jiwa heroik yang tadi akan disebutkan nanti dibahas pada waktunya. Cuman kalau dari sisi kalah ya karena tadi hilangnya ketaatan, terutama para pemanah, orang munafik, dan beberapa korban yang memang cukup banyak atau lebih banyak daripada perang Badar. Saya rasa dua sudut pandang ini disebut menang, disebut kalah ya sah-sah saja. Toh yang jelas perang Uhud telah banyak memberikan pelajaran bagi kaum muslimin bahwa ketaatan itu penting, loyalitas itu penting, bahkan lebih penting daripada jumlah logistik ataupun jumlah senjata yang dimiliki. Karena disitulah letak kemenangan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ya Allah, jadi ini kalahnya kalah counter attack ya. Ya, Kalau strateg lah itu. Tat ini nanya nih lagi nih, Nggak kalau boleh kalah-kalah banget ya. ini diskusi aja nih, Tat. Ya, Sebutlah ya, ya, ya. sebutlah misalnya itu menang di perang apa namanya, Uhud. Uhud tadi, tapi banyak ketidaktaatan. Apa ada contoh yang realnya itu? Tat? Maksudnya maaf nih kalau agak keluar dari konteks, cuma ya karena Ya, tadi kan menghukuminya karena ketidaktaatan tadi kan. ya. Padahal Kalau konteks kita sangat banyak, Pak, sebetulnya. Artinya Allah Azza wa Jalla tetap bisa saja memberikan banyak kemenangan, banyak kelebihan, banyak keutamaan, banyak apa ya, keberlimpahan, tetapi tidak didasari oleh ketaatan kepada Allah. Itu sangat mungkin. Makanya nanti dalam kaidah istilah ya yang sekarang kita kenal, itu disebut dengan kaidah atau istilahnya istidraj. Karena stadrijuhum. Istidraj itu ketika keberlimpahan Allah tetap berikan, pokoknya jor-joran Allah kasih. Keberlimpahan ini entah berlimpah dari sisi harta, berlimpah dari sisi jabatan, kekuasaan, penghormatan, pokoknya Allah kasih jor-joran. Tapi itu tidak ditunjang atau tidak didasari oleh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kasarnya gini, orang taat sama Allah tidak, tapi oleh Allah diberikan banyak keberlimpahan gitu. Padahal dia nggak taat. Nah itu bisa kita hukumi sebagai istidraj. Bahwa Allah sedang apa ya? Kalau bahasa Sunda itu nyungkun, Pak. Bahasa Jawa itu dilulu ya kalau nggak salah. Kalau Sunda mah nyungkun namanya. Jadi nyungkun itu misalkan orang minta itu, "Bang minta duit dong." Terus dia minta lagi, "Bang minta duit dong." Terus dia datang lagi, "Bang minta duit dong." Terus kita ngomong gini, "Ya udah nih ambil dompet-dompetnya aja sekalian ambil noh." Bahasa ini ambil sama dompet-dompetnya itu kan bukan beneran nyuruh ngambil dompet semuanya, Pak, gitu. Kalau orangnya nggak tahu diri kan, "Ya udah Bang, makasih dompetnya ya," itu pergi jadi nyesel itu. Jadi bahasa itu bahasa nyungkun kalau di Sunda. Jadi ya udah nih ambil nih semuanya, mau harta aneh kasih harta, mau kekuasaan aneh kasih kekuasaan, mau apa lagi jabatan aneh kasih jabatan. Tapi tidak dilahirkan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu kemungkinan besar adalah istidraj. Karena dalam kaidah keberkahan, lawan dari istidraj, kaidah keberkahan, orang itu ketika taat kepada Allah atau kemudian dia mendapatkan banyak keberlimpahan dan itu melahirkan ketaatan, itulah yang disebut dengan keberkahan. Jadi keberkahan itu kan zadatul khair, tetapnya seseorang di dalam kebaikan. Sudah taat, berlimpah pula barokah. Sudah berlimpah, tidak kunjung taat, istidraj. Makanya kaidahnya gitu. Jadi kalau konteksnya menanglah katakan perang Uhud ini, tetapi banyak pelanggaran di situ, banyak ketidaktaatan di situ, berarti sedang diistidraj oleh Allah Azza wa Jalla dengan konteks kalau kita sebutkan kemenangan. Makanya para ulama kan tetap menyebutnya sebagai kekalahan. Dari sudut pandang mana kekalahan itu? Dari sudut pandang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kita sepakati Pak, itu pelanggaran jelas. Para sahabat Nabi itu manusia biasa dan beliau ini bukan orang yang maksum seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mungkin terjadi kesalahan yang sifatnya jali di antara mereka. Bahkan nanti kan kalau kita buka literatur sejarah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, kita lebih terbuka lagi, terbelalak lagi Pak kenyataan dalam agama kita bahwa ada para sahabat berkuah darah Pak. Tidak lagi dalam artian sekedar turun dari gunung mengutin godimah gitu. Ini menyembelih atau membunuh saudara sendiri sesama muslim, itu berkuah darah. Dan itu kalau Nabi saksikan, wah Nabi udah geleng-geleng pala. Ngeri sekali ini pertarungan sesama muslim. Yang satu takbir, yang satu takbir. Dan masing-masing punya argumentasi yang
menurut masing-masing benar, Pak. Itu kan dahsyat betul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi istidraj itu seperti tadi. Ada keberlimpahan, tetapi tidak menunjang ketaatan atau tidak ditunjang oleh ketaatan itu sendiri. Dan saya rasa secara pemahaman kontekstual, apapun yang kita dapatkan dan itu menurut kita adalah menyenangkan atau baik, pertanyaannya adalah melahirkan ketaatan atau tidak. Jika memang melahirkan ketaatan, berarti itu adalah bagian dari keberkahan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, insya Allah. Tapi ternyata kenikmatan demi kenikmatan ini tidak menunjang ketaatan sama sekali. Bahkan semakin terperosok, terpuruk di dalam kemaksiatan. Berarti fix itu adalah istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Baik, ada pencerahan baru lagi. Baik. Ustaz, masih ada pertanyaannya. Untuk yang lainnya, ada ingin ditanyakan dan diskusikan lagi dari jamaah yang lain? Kalau mungkin saya ingin tanya terkait tadi istidraj dan tapi agak mulai di pas pembahasan antum di awal terkait infak ya di waktu sempit maupun di luang. Nah, terkait ini ya ketika yang ya mungkin motif mungkin zaman sekarang kan ada kesannya apa yang ngetren tuh misalnya masalah pencitraan, infak karena pencitraan tuh bisa apakah ino itu ya? Apa sih namanya? Ya, itu lagi happening. Ya, Bantu orang tapi biar sosmed gitu ya, Van ya. Istilahnya Biar viral ya. Ataupun apa ya kan mungkin kita bahas dulu info sekarang mungkin dengan apa ya bahasa konteks teks apa bahasa saat ini tuh banyak macamnya saat. Nah, bagaimana kita membedakannya itu ya ketika memang apakah memang tadi tetap balik kepada yang Atum bilang masalah istidraj tadi ketika itu nggak ketahuan dan dari parameter kita tuh ngasih itu antara ikhlas dan pencitraan itu yang ya, kita sangat tipis ya. Ya. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, ini memang sedang banyak ya, saya rasa viral itu para YouTuber berbagi ya dengan tetangga, dengan warga, masyarakat, duafa, pinggiran gitu. Mereka semangat berbagi, tapi di-shoot, videokan. Dalam Al-Quran memang ada kalimat sodakoh itu boleh siron wa alaniyah. Boleh. Jadi siron wa alaniyah. Siron itu sembunyi-sembunyi, wa alaniyah terang-terangan. Cuman saya kayaknya kalau memahami pakai YouTube ya, jadi syuting. Kemudian dihukumi terang-terangan, kayaknya agak kurang pas itu. Karena terang-terangan itu bukan mempublish. Terang-terangan itu ya dia infak tapi di depan umum. Bukan dipublish dalam artian sudah infak di depan umum, divideokan, disebar, itu nggak begitu. Kalau divideokan, disebar, itu nggak masuk alaniah. Masuknya publish. Gitu. Dan tentunya bicara mempublish amal soleh kan memang tidak boleh. Mempublish amal soleh itu tidak diperbolehkan. Karena masuk pada pasal ini mengharapkan ridho siapa sebetulnya. Kalau mengharapkan ridho Allah, ya cukup antara dia dengan Allah. Tapi kalau ingin mencari ridho manusia, ya berarti itu cara yang paling efektif memang. Mencari ridhonya manusia, pujian manusia, terus sanjungan manusia. Ya kalau memang seperti itu, ya monggo. Tapi mungkin ya, bicara pahala di sisi Allah ya nggak ada. Lawang sudah buat manusia. Yang dicarinya adalah kepentingan manusia. Jadi secara kaidah teman-teman bahwa sodakoh itu ini ada dalam surat Fatir surat ke-35 surat Fatir ayat 29 bahwa sodakoh itu atau infak itu boleh sirron wa alaniyah, boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Secara kaidah boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Misalkan begini, kita mengurus masjid, terus kita infak sekian juta, terus nama kita disebut sah-sah saja. Kalau konteksnya itu ya, karena dalam konteks laporan, melaporkan kepada jamaah bahwa ada dana masuk sekian dari Bapak Fulan, dikeluarkan untuk ini segala macam, untuk renovasi masjid, kayak itu atau segala macam, itu sah-sah saja. Karena bagian dari bentuk transparansi kepada masyarakat atau para munfik ketika mereka mengeluarkan harta mereka, bahwa ada nama kita tuh di situ. Artinya benar nih, duit kita memang dipegang oleh panitia pembangunan misalkan. Untuk sebatas kepentingan yang sifatnya sangat krusial kayak tadi, sah-sah saja. Tapi kalau dipublish di media sosial,
saya rasa nggak harus ada laporan ke media sosial. Ditunggu laporannya di media sosial, nggak ada itu. Maksudnya apa gitu ya. Kecuali kalau lembaga filantropi lah ya. Lembaga filantropi yang mau dicek bahwa pelaporan sebagaimana, silakan dicek ke web kami, silakan lah itu. Itu lain persoalan itu. Nah, ini satu poin nih, teman-teman. Jadi boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, tapi kalau mempublish tentunya kayaknya ada perlu kaidah yang lain, tidak sirru wa alaniyah, tapi kaidah yang lain karena mempublish itu menjadi aktivitas yang sekarang menjamur dan kalau sekali mempublish mungkin oke lah. Kalau mempublish jadi rutinan kan jadi aneh juga. Kok alaniahnya kok keseringan begini, ini gimana? Itu satu poin. Tapi ini bukan suudzon kepada para YouTuber ya, Masya Allah para YouTuber sudah banyak memberikan, apa namanya, sebagian ya, sudah banyak memberikan kontribusinya. Cuman saya rasa perlu ada perbaikan demi perbaikan dalam tataran teknis. Karena bicara ibadah, tidak hanya sekedar mencukupkan dengan niat yang bagus yang disampaikan kepada orang-orang. Kan biasanya begini, Ustadz, saya itu mempublish amal soleh saya itu biar orang-orang ini terdorong, termotivasi, gitu kan. Kadang-kadang begitu ya. Terdorong, termotivasi biar mereka sama-sama berbuat baik, misalkan begitu. Nah, ketika kalimat itu diucapkan, teman-teman, urusan paling pastinya itu hanya dia dengan Tuhannya. Karena tipis sekali antara ingin dipuji orang dan ingin memancing orang untuk beribadah bareng. Itu tipis sekali. Sekatnya itu sekat tipis. Jadi kalau geser aja dikit, wah itu bisa rusak kemana-mana gitu. Saya kutip ayat ini dalam surah An-Nahl. Ada kalimat kholisotan. Kholisotan itu di surat An-Nahl ayat 66. Bahwa yang namanya susu labanan kholisan. Susu yang murni. Surah An-Nahl surat ke-16 ayat ke-66 itu. Labanan kholisan, susu murni itu antara dua lapisan yang ada dua saluran. Ini susu, labanan kholisan. Itu diapit oleh dua saluran. Satu, mimbaini farsin wadamin. Farsin itu kotoran, damin itu darah. Jadi air susu itu, atau labanan kholison itu berada di antara darah dan kotoran. Kalau kecampur darah, rusak itu susu. Kecampur kotoran, rusak itu susu. Dan pemisahnya tipis sekali. Sangat tipis. Jadi ketika orang bilang, Ustadz saya mah tidak riya. Saya mah pengen ngajak orang biar sama-sama berbuat baik kayak saya. Supaya memancing orang jadi berbuat baik sama saya. Gitu. Itu tipis sekali dengan riya. Kalau yang bersangkutan betul komitmen dengan ucapannya, dan mudah-mudahan komitmen, ya mudah-mudahan ikhlas. Tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan, dan ternyata terjebak dengan ketidakikhlasan, malah pengen dapat dipuji, pengen dapat pujian, atau mancing supaya yang transfer lebih besar, misalkan. Karena kan juga begitu ya, ini kata YouTuber ini dari para subscriber yang sudah TM. Apalah itu alasannya. Makanya nih sangat hati-hati sekali. Jadi jangan sampai gara-gara tujuan konten kemudian merusak dan menghilangkan nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Di kalangan milenial sekarang, kayaknya perlu ada fikih medsos yang baik. Fikih ber-YouTube yang baik. Ini penting dibahas, kenapa? Karena biar ber-YouTube-nya punya panduan fikih. Minimal nggak kersempet ke ketidakikhlasan, nyerempet ke konten yang tidak bermanfaat, ya anfaedah gitu. Karena kan kita dikritik oleh Nabi atau diingatkan oleh Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi konten YouTube ya yang berfaedah lah. Kalau yang nggak berfaedah mah nggak usah tampil gitu. Karena kan YouTube tidak punya screeningnya. YouTube mah apa aja, pokoknya dia punya akun, dia upload video, kecuali kalau ada darah, ada pembunuhan, kekerasan, mungkin bakal di-delete. Tapi ya kalau anfaedah kayak ngobrolnya kemana-mana, kata-katanya kasar, kotor, itu kan nggak ada screeningnya. Dan kalau nggak salah KPI kayaknya belum masuk ke situ ya. Komisi Penyiaran Islam tuh kayaknya belum masuk ke YouTube. Karena YouTube punya privat sendiri kan. Jadi ngomong kasar pun di YouTube aman-aman aja itu. Tindakan yang mungkin asusila pun di YouTube bisa sah saja. Ini kan perlu ada panduan fikih supaya bermedia sosial dengan bijak, supaya ber-YouTube itu lebih elegan dan lebih islami tentunya. Jadi kembali ke pertanyaan,
saya pribadi membolehkan, tentunya ya berdasarkan Al-Quran, membolehkan sodakoh atau infak dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tapi mempublish sampai berkelanjutan, agak susah nyari dalilnya dari mana. Gitu. Ya kalau sampai kemudian tidak kunjung juga menambah ketaatan, ya saya rasa bisa masuk kategori istidraj juga nantinya. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah ya pemaparannya. Baik, dari yang lainnya, jika ada yang ingin tanyakan. Kalau tidak ada mungkin sudah cukup kan, Ustaz, untuk sesi pada malam ini. Insyaallah minggu depan kita lanjut lagi untuk terkait perang Uhud ya, masih tahap lanjutan perang Uhud. Insyaallah semoga kita diberikan kesehatan dan keimanan hingga di acara berikutnya. Baik, kita jazakallah khairan kepada Ustaz Daniel atas paparan dan juga terima kasih juga buat semua yang telah hadir di malam hari ini, waktunya untuk menyimak kajian malam hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.